Pemirsa, pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK memicu masalah karena dilakukan di luar prosedur. Sejumlah kalangan menyebutkan bahwa pemaksaan ini karena ada perbedaan antara Endar dan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Formula E. Benarkah ada intervensi politik di balik pemaksaan kehendak yang dilakukan Ketua KPK? Inilah Top Review. Hari Selasa lalu, Brigjen Endar Priantoro mendatangi gedung KPK di kawasan Guntur, Jakarta Selatan. Brigjen Endar, yang baru saja dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK, mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK untuk mengadukan Sekjen KPK Cahya Harefa serta Ketua KPK Firly Bahuri atas dugaan pelanggaran etik terkait pemecatan dirinya. Posisi Endar di KPK telah digantikan oleh pelaksana tugas Jaksa Ronald Worotikan. Namun, Endar mengklaim akan tetap bertugas di KPK meski dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Endar menegaskan hal ini sesuai dengan perintah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK dan Pak Sekjen, di mana telah keluar surat keputusan Sekretaris Jenderal KPK nomor 152, yang intinya bahwa FK tersebut saya diberhentikan dengan hormat oleh KPK. Nah, dari sinilah saya melihat ada beberapa hal yang menurut saya tidak tepat dari aturan yang ada. Yang pertama, di pertimbangan tidak pernah dijelaskan apa alasan saya, pertimbangannya apa, dan lain-lain. Yang kedua, yang paling penting di sini bahwa sebelum SK ini terbit, Pak Kapolri sudah membalas surat pimpinan KPK terdahulu tertanggal 29. Di tanggal 29 itu Pak Kapolri sudah membalas surat pimpinan KPK terdahulu bahwa atas surat yang terdahulu beliau menyampaikan jawaban berdasarkan sidang Dewan Pertimbangan Karir Polri. Pak Karyoto dulu Deputi mendapatkan jabatan promosi sebagai Kapolda, sedangkan saya dengan pertimbangan masih keterbatasan ruang jabatan di Polri, kami masih pertahanan di KPK dan diperpanjang berdasarkan surat perpanjangan tugas kami tertanggal 29. Nah, inilah yang menjadi permasalahannya. Sederhananya sudah ada perpanjangan, sudah ada jawaban atas usulan promosi, tetapi tiba-tiba tanggal 31 Maret kami diberhentikan dengan hormat dengan tanpa penjelasan yang jelas. Mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang menyebut pencopotan Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK terkait penyelidikan Formula E. Saud menyayangkan tindakan KPK atas pencopotan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK karena Endar bekerja dengan baik sebagai Direktur KPK. Apa yang dialami oleh Endar ini sangat terkait dengan masalah transparansinya dan akuntabilitasnya yang berkaitan dengan konflik of interest. Memindahkan orang begitu-begitu saja padahal dia perform, dan kita tahu di belakang ini semua itu adalah persoalan e-formula yang sudah ekspos sampai 10 kali. Kita terima kasih kepada Endar yang masih memelihara integritasnya, dan kita harus mendukung dia untuk kemudian menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam kaitan pengelolaan SDM. Sayangnya pemerintahnya tidak melakukan apa-apa karena KPK sudah di bawah pemerintah saat ini. Dikonfirmasi mengenai adanya perbedaan dirinya dengan Ketua KPK terkait penyelidikan Formula E, Endar mengakui ada perbedaan. Namun, ia enggan mengungkapkan secara detail apa perbedaannya. Kalau ada beda pendapat mungkin iya, tapi apa beda dan lain-lain semua tidak dinyatakan di sini. Ini masalah teknis penyelidikan, Mas. Bagi peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, tindakan Ketua KPK memecat Direktur Penyelidikan karena berbeda pendapat merupakan tindakan berbahaya. Ia mengkhawatirkan KPK bisa terseret ke pusaran politik. Nah, kalau kita membaca bahwa Brigjen Endar berbeda pendapat dengan pimpinan KPK kemudian diberhentikan, tentu ini sangat bahaya. Ya, kita sangat berharap selama ini bahwa KPK itu harus bersifat independen, bebas dari campur tangan kekuatan apapun, kepentingan apapun, termasuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, perwujudan dari independensi KPK itu salah satunya adalah di bidang kepegawaian.
bahwa pegawai KPK tidak dapat diberhentikan tanpa satu alasan yang berdasarkan hukum, yaitu melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Nah, itu ternyata tidak terjadi pada Brigjen Endar. Brigjen Endar tidak melanggar kode etik berat, tetapi diberhentikan. Nah, sehingga masyarakat membaca memang motifnya tidak lain selain motif politik. Nah, menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi independensi KPK dan menyeret KPK kepada pusaran politik. Zainur Rohman mengingatkan penyelidik dan penyidik KPK tidak bisa diintervensi siapapun dalam melakukan tugasnya, termasuk tidak bisa diintervensi pimpinan KPK. Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, penyelidik dan penyidik KPK itu bersifat independen. Bahkan mereka tidak dapat diintervensi oleh atasannya langsung. Kalau tidak dalam satu tim tugas, apalagi ini diintervensi oleh pimpinan. Kita tahu sekarang di dalam Undang-Undang 19 2019 tentang KPK, pimpinan KPK itu bukan lagi bersifat sebagai penyidik maupun penuntut umum. Artinya, meskipun pimpinan KPK itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara keseluruhan terhadap KPK, tetapi di dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan, pimpinan tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengintervensi perkara yang sedang dilidik oleh penyelidik dan disidik oleh penyidik. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa politik telah masuk ke dalam kerja-kerja KPK dan itu sangat berbahaya. Indikasi masuknya intervensi politik di dalam proses hukum di KPK yang semakin kentara disayangkan aktivis mahasiswa 98. Karena itu, elemen aktivis 98 Nusantara melaporkan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK. Aktivis 98 Nusantara juga menyertakan bukti-bukti dugaan 3 pelanggaran yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Memang pendirian KPK merupakan bagian amanat reformasi 1998, terutama dalam hal pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN. Jika KPK menjadi ajang kolusi dan intervensi politik dan hukum menjadi alat politik, Indonesia dalam situasi yang berbahaya.